Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan menurunkan suku bunga acuan BI Rate pada 5%. Sementara itu, suku bunga Deposit Facility dipatok turun di level 4,25% dan suku bunga Lending Facility turun 5,75%. Gubernur BI Peri Warjio mengatakan setelah setidaknya 4 kali BI menurunkan suku bunga acuan sejak September 2024 dengan besaran 100 basis point, suku bunga perbankan telah mengalami penurunan. Sementara itu, Peri menegaskan untuk penurunan suku bunga kredit perbankan masih berjalan lambat. Ini tercermin dari posisi Juli 2025 yang sebesar 9,16% tak banyak berubah dari bulan sebelumnya. Peri menambahkan kebijakan pemangkasan suku bunga ini konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi pada tahun 2025 dan 2026 serta terjaganya nilai tukar dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas BI. Peri pun memastikan BI masih terus memastikan ruang penurunan suku bunga acuan ke depannya. Menteri Perdagangan Budi Santoso buka suara terkait mahalnya harga beras di tengah melimpahnya produksi beras tanah air. Budi menambahkan, permasalahan ini terjadi karena distribusi. Budi juga melihat saat ini harga beras juga sudah mulai mengalami penurunan. Selain itu, pasokan beras di retail modern juga mulai semakin bertambah. Terkait rendahnya penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di pasaran, saat ini juga masih didorong terus oleh pemerintah. Sebelumnya, Ketua Koperasi Pedagang Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Zulkifli Rashid menyampaikan kondisi perdagangan beras di Cipinang mulai menunjukkan perbaikan. Menurutnya, harga beras sudah mulai mereda seiring dengan kelancaran pasokan. Menurut Zulkifli, kelangkaan beras di sejumlah retail modern justru memberikan dampak positif bagi pedagang di Pasar Induk Cipinang. Kondisi ini membuat aktivitas jual beli di Pasar Induk lebih bergairah. Pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih terus dikejar oleh pemerintah. Setidaknya pada bulan ini, 15.000 koperasi sudah mulai beroperasi. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah mulai melakukan penambahan personel di berbagai daerah agar pengoperasian koperasi bisa dipercepat. Zulhas menjelaskan bahwa saat ini aturan dasar untuk pembentukan Koperasi Merah Putih sudah rampung. Seperti dari sisi pendanaan dan mekanismenya melalui Peraturan Menteri Keuangan untuk pendanaan dan Peraturan Menteri Desa. Lebih lanjut, Zulhas mengatakan bahwa seluruh satuan tugas koperasi di tingkat provinsi juga sudah terbentuk, hanya 4 provinsi di Papua yang masih dalam proses. Pemerintahan Prabowo Gibran mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg pada rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026. Mengutip dokumen nota keuangan beserta RAPBN tahun anggaran 2026, besaran untuk jenis BBM tertentu dan LPG 3 kg diperkirakan mencapai Rp105,4 triliun dan besaran subsidi listrik menjerap lebih dari 50% dari total anggaran subsidi energi yang mencapai Rp210,1 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar 11,2% dari Outlook 2025 sebesar Rp94,79 triliun. Perhitungan anggaran subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg tahun anggaran 2026 tersebut menggunakan asumsi dan parameter antara lain nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan harga minyak mentah Indonesia. Subsidi tetap minyak solar diajukan sebesar Rp1.000 per liter, volume BBM jenis solar sebesar 18.636,5 ribu kiloliter dan minyak tanah sebesar 526.000 kiloliter. Pemerintah juga akan tetap melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG tabung 3 kg tepat sasaran menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat. Ekspor Jepang mengalami penurunan tertajam dalam lebih dari 4 tahun terakhir. Ekspor tercatat turun 2,6% secara tahunan di Juli 2025, menandai penurunan bulanan ketiga berturut-turut dan laju tertajam sejak Februari 2021.
Angka terbaru tersebut lebih buruk dari konsensus pasar sebesar 2,1% terimbas perang tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ekspor ke Amerika Serikat anjlok hingga 11,4%, memperpanjang penurunan 4 bulan akibat melemahnya pengiriman mobil, suku cadang mobil, dan juga chip. Sementara itu, penjualan juga turun ke China 3,5%, Uni Eropa 3,4%, dan negara-negara ASEAN turun 2,9%. Sebagai informasi, pada April Trump mengenakan tarif 12% untuk mobil dan suku cadang mobil Jepang. Ia lalu kemudian mengancam akan mengenakan tarif yang lebih luas. Penangguhan sebagian terjadi pada 23 Juli ketika kedua negara mencapai kesepakatan untuk menurunkan tarif otomotif menjadi 15%, masih di atas 2,5%. Penurunan merupakan imbalan atas janji investasi Jepang sebesar 550 miliar dolar di Amerika Serikat.